Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Binti Ayu Sunario dalam Otak-atik Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang materi technopreneurship ya. Di sini adalah materi pengantar. Saya awali dengan menuju wirausaha muda berbasis teknologi. Karena di era saat ini kita sudah memasuki era 5.0 di mana kita harus terus mengupayakan segala kegiatan yang bersinggungan dengan teknologi ya. Terlebih lagi entrepreneur berbasis teknologi. Jelas kita harus terus memanfaatkan atau menggunakan teknologi ya sebagai dasar kita dalam berwirausaha. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang apa itu pengembangan teknologi terkini ya, di mana di sini mungkin saudara sering mendengar tentang istilah startup ya. Apa itu startup ya? Mari kita belajar sedikit tentang startup ya dan bagaimana pengembangan atau perkembangan dari startup itu sendiri. Nah, startup itu pada umumnya merujuk pada sebuah perusahaan yang memang belum lama beroperasi atau berdiri ya. Jadi istilahnya startup ini adalah perusahaan rintisan baru ya, di mana sebagian besar dari perusahaan-perusahaan tersebut itu adalah perusahaan yang baru didirikan ya, sehingga masih ada dalam fase penelitian dan juga pengembangan guna mendapatkan target market atau target pasar yang tepat atau sesuai gitu ya. Nah, sedangkan istilah startup itu juga dapat diartikan ya, banyak orang yang lebih familiar atau mengartikan dengan sebuah perusahaan baru yang sedang dilakukan pengembangan. Jadi tahapannya adalah melakukan pengembangan karena dia adalah merupakan sesuatu perusahaan yang baru atau suatu yang sedang dimulai. Nah, mulai berkembang di akhir tahun 1990 hingga tahun 2000 ya. Namun hingga saat ini startup ini cukup identik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, dengan internet ya, atau mungkin website dan hal-hal yang lainnya yang masih berhubungan dengan teknologi ya atau ICT gitu ya. Nah, selanjutnya perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang atau perusahaan rintisan atau perusahaan startup ini memiliki geliat ya, di mana menunjukkan dengan beberapa bukti ya, banyaknya perkembangan, banyaknya usaha-usaha baru di bidang rintisan atau startup ini yang tiada henti. Ya, kalau kita lihat ini adanya serangkaian startup baru atau perkembangan perusahaan rintisan baru yang terus bermunculan ya, sehingga badan ekonomi kreatif kita ya, yaitu Bekraf, itu yang merupakan wadah bagi industri kreatif mencoba menjembatani animo dari pelaku bisnis kreatif melalui beragam cara ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bekraf. Nanti saudara bisa mencari informasi tersebut ya melalui laman Bekraf yang ada ya. Di sana Anda akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang perusahaan rintisan ya. Terus nanti akan banyak kegiatan seminar, pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan bisnis startup saudara atau bisnis yang sedang saudara kembangkan atau saudara rintis. Nah, untuk strategi dari regulasi bisnis itu sendiri, seperti kita ketahui, adanya supply and demand ya. Jelas ya dari masyarakat itu pasti ada permintaan ya, ada eee, supply ya, yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis ya. Hal itu harus kita
waspadai. Mungkin gini, sebagai Anda, sedang merintis perusahaan baru, Anda harus melihat kompetitor Anda ya, dan harus fokus pada, siapa target market Anda ya. Karena banyak sekali, suplai dari perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha ya, yang mensuplai, produk yang sama dengan produk yang sedang Anda rintis atau kembangkan. Makanya di sini, kita harus terus berinovasi ya, melihat bagaimana peluang teknologi yang sedang berkembang untuk perluas atau mengembangkan, usaha Anda gitu ya. Nah, pengusaha di sini, yang dikaitkan dengan startup adalah pengusaha yang mengaplikasikan teknologi sebagai solusi bisnisnya. Ya, jelas tidak, mengesampingkan regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah ya. Selain kita fokus pada target market dan produk yang sedang kita kembangkan atau kita pasarkan, kita, menerapkan teknologi atau aplikasi teknologi yang sedang berkembang saat ini, memanfaatkannya sehingga, perusahaan Anda atau perusahaan rintisan Anda akan, berkembang secara pesat ya, yang berbasis teknologi ya. Jadi, itu yang harus strategi regulasi bisnis yang harus, terus Anda, lakukan atau terapkan. Oke, dan, solusi yang tepat itu apa? Dalam Anda berbisnis ya. Bisnis, berbasis teknologi yang unggul dan berpotensi itu akan mendapatkan hak kekayaan intelektual atau haki ya. Nanti, saudara bisa mempelajari tentang haki lebih dalam lagi, bagaimana, kita bisa mendaftarkan hak kekayaan intelektual ya, baik itu hak, merek maupun dari hak paten produknya dan lain sebagainya ya. Nanti bisa, kita pelajari bersama di materi selanjutnya. Oke. Nah, start your business now ya. Apakah Anda sudah, siap dengan, dunia bisnis? Tentu harus siap. Sebagai seorang, mahasiswa, ketika nanti Anda, selesai mengenyam pendidikan, di, apa, diploma maupun di strata 1, Anda harus siap menjadi seorang technopreneurship. Oke. Sekian, materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya dalam Otak-atik Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.